Bersih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Baik, anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Ada. Siapa? Dua sama Dafa. Dua sama Dafa. Putri Nabila ada satu ya? Mira yang satu. Baik, sebelum memulai materi kita hari ini, aku mau tanya dulu untuk materi kemarin, apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang belum ditanyakan atau sampai hadiah ini berapa orang? 32 ya?
Saya menemukan pesan dalam puisi. Puisi pada umumnya mengandung sebuah kisah. Para penyair mencari inspirasi kisah dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ketika pikirannya dituliskan ke dalam puisi, pikiran itulah yang disebut dengan pesan dalam puisi. Terkadang pesan-pesan itu disampaikan melalui sebuah majas. Untuk memahami maksud pesan-pesan seorang penyair yang dituliskan dalam sebuah puisi, terlebih dahulu kita sebagai pembaca harus menafsirkan majas-majas yang ada di dalam puisi tersebut. Kalian masih ingat apa itu majas? Jadi pada pertemuan hari ini kita akan menemukan pesan yang ada di dalam puisi doa kepada pembeli tebu karya Khairil Anwar melalui langkah-langkah yang ada di tabel 5.4. Ada 5 langkah yang sudah diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan judul di halaman 151 tabel 5.4. Dengan memperhatikan judul, biasanya kalian akan menemukan kata kunci. Nah, dengan memperhatikan judul seperti judul puisi karya Khairil Anwar ini adalah doa, berarti di dalamnya bisa jadi mengandung doa. Terus langkah yang kedua, tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Dengan mencari tahu arti kata-kata dalam sebuah puisi, kita sebagai pembaca dapat menebak maksud puisi secara keseluruhan. Tahap yang ketiga yaitu membayangkan kejadian yang disebut dalam puisi. Sebuah puisi sering sekali menggambarkan kejadian tertentu. Bayangkan kejadian itu dalam pikiran kalian. Dengan membayangkannya, kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada di dalam puisi. Terus ada langkah yang keempat, tandai kata-kata yang sering diulang. Dan yang kelima, perhatikan pilihan katanya. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan langkah-langkah memahami pesan puisi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berlatih menemukan pesan yang ada di dalam puisi.
atau menghancurkan. Gini ada, kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, artinya boleh dibaca sebagai itu. Mungkin ada yang belum paham, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Jadi puisi doa kepada pemilik buku karya Khairul Anwar yang berada di halaman 153 akan kita temukan pesannya melalui langkah-langkah yang ada di tabel 5.4. Nah, untuk menemukan pesan ini, kalian juga harus membuat tabel seperti ini. Boleh menemukan pesan yang ada di pikiran kalian. Apa sih setelah membaca puisi ini, apa sih pesan yang kalian dapatkan? Pemahaman apa sih maknanya puisi ini? Abang paham? Mbak Dewi paham? Berapa? Jadi kita kemarin sudah membahas puisi tanda tanda karya Taufik Ismail. Kita udah menemukan pesannya. Kita juga udah membahas langkah-langkah menemukan pesan dalam puisi. Untuk hari ini kita sambung materi kemarin, yaitu menemukan pesan yang ada di dalam puisi doa karya Taufik Ismail, karya Khairul Anwar. Jadi tidak harus menggunakan tabel seperti yang kemarin kan kita cuma ungkapan ya, cuman apa kemarin siapa yang bantu baca? Kemarin Aiza tuh bantu baca, yang lain kan memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh puisi membaca tanda-tanda. Nah, kan tanggapan-tanggapan seperti itu diberikan juga kepada puisi doa, tetapi ditulis. Atau lebih mudah, Anda menjawab pertanyaan yang ada di halaman 148. Nomor 2, temukanlah pesan-pesan apa yang hendak disampaikan penyair dalam puisi yang menurut kalian terkesan. Puisinya yang dimaksud adalah doa kepada pemeluk teguh. Bagaimana sampai sini, ada yang paham? Paham? Ada paham? Aiza paham? Diana? Putri? Aska? Akil? Paham? Nadia? Paham? Sama Fadil paham? Mitra paham? Alena? Syahrul?
Ya. Nah, kalau kan ada pertanyaan yang tidak disampaikan itu isinya ini langkah-langkah membantu kamu pesan pesannya bersampaikan dari ini nanti ditulis nggak harus pakai topik. Dan kita masuk menemukan pesan dalam puisi. Kemarin kita sudah membahas ini tanda-tanda karya Ismail. Baca tanda-tanda kan? Kita membaca satu-satu. Kemarin ada yang baca Faiz, Aizatul. Nah, sekarang yang baca kan Aizatul sama Faiz kemarin. Tetapi yang memberi pesan yang disampaikan di membaca tanda-tanda itu kan kita semua, tapi dalam bentuk lisan. Kita cuma mengungkapkannya saja, tidak menulisnya. Untuk puisi doa karya Khairul Anwar ini, kita menulisnya, bukan cuma ibu minta tolong Indah baca, terus kalian kasih pesan apa yang terkandung di dalamnya. Ini kita baca sama-sama, kita cari sama-sama pesannya, terus ditulis, bukan cuma tulisan kayak kemarin. Oke? Jangannya individu ya, boleh bekerja sama untuk mencari pesannya, tapi kata-katanya, pikirannya yang disampaikan tuh pikiran ya. Boleh nih tanya sama kawannya, ini artinya apa? Termangnya atau tanya sama ibu.
Ayo. Jadi ada lagi yang tanya? Ada, Faiz kasih ya? Ini Faiz Nanti ada yang teman-temannya salah Pak kalian belum bisa ya membagikan Syahrul, Bayu dan siapa? Kalian bukan membaca puisi, bukan membacakan ada yang ada kan? Jangan dulu Pak De. Oh ya. Yang belum bikin pulang. Baik, ada waktu kita sudah berakhir. Faiz rampungkan apa materi kita hari ini. Bagi yang bisa merampungkan materi kita hari ini, bagaimana cara menemukan pesan dalam
isi langkah apa saja. Dewa bisa tolong Ibu? Langkah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam menemukan pesan dalam puisi? Good. Ya, kata-kata yang tepat, yang tidak paham ya dari artinya itu. Kemudian kata diksi ya, diksi yang tepat ya. Habis itu membayangkan kejadian yang ada di dalam puisi. Berarti materi kita yang C sudah berakhir. Harap semuanya paham. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam cara Ibu mengajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena materi kita diawali dengan doa, maka kita tutup pula dengan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.